Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, video pembelajaran biologi dengan saya, Weti Dwi Yuningsi. Oke, disimak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwi Yuningsi. Kali ini saya akan membahas tentang soal-soal bab pelantai atau tumbuhan ya. Kemarin bagian pertama sudah ya. Sekarang saya akan membahas untuk kelanjutannya, yaitu pada nomor 11 ya, pada nomor 11. Oke. Di sini ya, di nomor 11 ini soalnya fase 11 sebentar ya. Fase dominan. Oke. Fase dominan pada tumbuhan paku ya. Jadi yang ditanya adalah fase dominan pada tumbuhan paku. Oke. Nah, ya. Yang harus kalian hafalkan adalah, jadi untuk paku sama lumut itu kan ada dua fase ya, dimana ada fase gametofit ya, gametofit ya, kemudian yang satu adalah fase sporofit. Oke. Kalau kalian menemukan ada kata apa ini fit ya, fit, oke, fit ya, ini artinya adalah fit itu adalah tumbuhan. Jadi kalau gametofit berarti tumbuhan yang menghasilkan gamet, sedangkan sporofit adalah tumbuhan yang menghasilkan spora. Nah, kalau kalian lihat dari tanaman paku itu kan ada contoh, misalnya suplir nih, kalian tahu tanaman paku. Nah, pada tanaman paku itu kan pada daunnya itu ya, misalnya ini daun, kemudian ada di bawahnya itu ada totol-totol hitam. Nah, itu adalah spora ya, spora. Jadi tanaman paku atau tumbuhan paku yang kita lihat itu adalah fase apa yang dominan, yang menghasilkan spora, yaitu sporofit. Beda dengan tumbuhan lumut. Kalau lumut, fase yang dominan atau yang lama itu adalah gametofit. Oke ya, jadi nomor 11 adalah fase dominan dari tumbuhan paku adalah fase sporofit. Oke. Kita ke nomor 12. Berdasarkan fungsinya, daun tumbuhan paku yang berfungsi untuk melakukan fotosintesis disebut daun apa? Nah, jadi tumbuhan paku itu ya, tumbuhan paku itu mempunyai dua macam daun. Yang pertama adalah sporofil. Nah, kalau tadi tumbuhan adalah fit, kalau belakangnya fil itu artinya daun. Yang kedua ada tropofil. Jadi kalau kita lihat pada tumbuhan paku itu daunnya ada yang bagian bawahnya ada yang totol-totol hitam dan ada yang tidak gitu ya. Jadi yang totol-totol ini adalah sporofil. Ini fil itu adalah daun. Jadi daun yang menghasilkan spora. Sedangkan untuk yang tropofil itu daun yang tidak ada sporanya ya. Maka dia digunakan sebagai fotosintesis. Oke. Jadi untuk berdasarkan fungsinya, daun tumbuhan paku yang berfungsi untuk melakukan fotosintesis disebut tropofil yang A. Oke ya. Kita beralih ke nomor 13. Pada paku heterospora terdapat dua jenis spora yang berukuran berbeda. Ya, jadi pada paku heterospora ada dua jenis spora yang berbeda ukuran.
spora yang berukuran kecil dan berjenis kelamin jantan disebut apa? Jadi dua spora ini itu ada dua, yaitu mikrospora dan yang satunya adalah makrospora. Oke. Nah, kalau yang mikro itu artinya kecil, makro besar. Kalau yang mikro itu dia yang jantan, ya. Sedangkan makro itu yang betina. Jadi pada paku heterospora terdapat dua jenis spora yang berukuran berbeda. Spora yang berukuran kecil dan berjenis kelamin jantan disebut mikrospora. Oke, sebentar ya. Kita beralih ke ya. Oke, kita akan bahas nomor 14. Nah, tumbuhan paku memiliki akar berjenis apa? Jadi kalau di sini rhizoid itu ya, yang rhizoid ini adalah akar dari lumut. Oke. Kalau serabut itu dia monokotil. Ya, monokotil. Kemudian tunggang ini adalah punya dikotil. Ya, kemudian rimpang itu stolon ya. Kalau rizoma itu punyanya paku. Jadi kayak akar serabut gitu ya, tapi beda. Maka tumbuhan paku memiliki akar berjenis rizoma. Yang rizoma. Oke. Nah, sekarang kita bahas nomor 15. Berdasarkan gambar metagenesis paku heterospora, di samping tahapan yang ditunjukkan oleh X ya, saya besarkan ya, ini gambarnya. Nah, mudah-mudahan bisa terlihat. Nah, ini ya. Jadi ini adalah metagenesis dari paku heterospora X-nya. Jadi X ini adalah makrospora ini akan menjadi apa ini kan ya, X-nya ya. X-nya itu berarti makrospora akan menjadi makro. Sebentar. Oke, akan menjadi saya Nah, makrospora ini ya akan menjadi apa? Kalau pada paku ya berarti makroprotalium. Oke. Kemudian untuk yang kedua ini berarti makroprotalium. Ini berarti kalau yang sebelah sini yang sebelah sini anteridium, berarti yang sini yang betina. Yang kedua itu bentar ya. Yang kedua oke. Turun ya. Yang kedua ya, yang kedua itu berarti yang betina Archegonium. Oke. Kemudian yang tiga itu di sini ya. Nah, Archegonium itu menghasilkan apa? Betina, ovum. Oke. Kemudian yang kelima itu di sini berarti mikrosporofil itu akan menghasilkan apa? 5 mikrosporangium. Oke, berarti jawabannya kecilkan. Jawabannya itu adalah X, makroprotalium, archegonium, ovum, mikrosporangium. Berarti yang ini. Sebentar. Ya.
yang A. Oke. Ya. Sudah. Oke, kita beralih ke nomor 16. Berdasarkan jenis sporanya, tumbuhan paku dibagi menjadi 3 macam. Paku yang memiliki jenis spora yang bentuk dan ukurannya sama disebut, jadi jenis spora yang bentuk dan ukurannya sama. Kalau sama itu berarti homo, ya kan? Homo ya. Homo berarti homospora gitu. Itu jawabannya homospora. Berdasarkan jenis sporanya, tumbuhan paku dibagi menjadi 3 macam. Paku yang memiliki jenis spora yang bentuk dan ukurannya sama disebut paku homospora. Oke. Kemudian kita bahas nomor 17 ya. Nah, saya besarkan. Ya. Nah, berdasarkan gambar metagenesis paku di bawah ini, tahapan yang ditunjukkan oleh nomor 1 ya. Berarti saya tulis di sini 1 ya. 1 itu spora paku ya. Spora berkembang menjadi protalium. Oke, kemudian yang kedua ya. Yang kedua ini di sini ya. Di atasnya kan antheridium, berarti antheridium itu menghasilkan apa? Spermatozoid ya, sperma. Kemudian yang ketiga itu setelah zigot menghasilkan itu berarti tumbuhan paku. Oke ya, tumbuhan paku. Oke, saya kecilkan dulu ya. Berarti jawabannya ya 1 protalium, 2 sperma, 3 tumbuhan paku. Oke, yang D. Sudah, kita beralih ke nomor 18 ya, nomor 18. Oke. Tumbuhan paku yang bisa dimakan sebagai sayuran adalah sayuran, berarti kan ini ada nama ilmiah tapi kan ada nama Indonesianya ya. Yang bisa dimakan ya pasti semanggi ya, Marsilea crenata. Yang lainnya nggak bisa dimakan. Oke. Jadi tumbuhan paku yang bisa dimakan sebagai sayuran adalah Marsilea crenata atau semanggi. Oke. Nomor selanjutnya 19. Tumbuhan monokotil memiliki jumlah mahkota berkelipatan. Monokotil ini hafalan ya, dia berkelipatan 3, 6, 9. Jadi 3. Oke. Tumbuhan monokotil memiliki jumlah mahkota berkelipatan 3. Sedangkan untuk dikotil ya, kalau untuk dikotil jumlah mahkotanya berapa? Kelipatan 2, 4, dan 5 gitu. Ya. Oke. Sekarang kita ke nomor 20. Pembuahan tunggal terjadi pada tumbuhan tunggal. Ya. Tunggal ini terjadi pada tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae ya, gymnospermae atau berbiji terbuka. Kenapa disebut tunggal? Karena hanya tunggal, 1 kali pembuahan. Ya, 1 kali pembuahan. Oke. Maka ini adalah gymnospermae. Pembuahan tunggal terjadi pada tumbuhan gymnospermae. Oke, kita beralih ke nomor 21. Di bawah ini perbedaan antara tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil adalah kecuali. Yang pertama, monokotil bermahkota bunga 3, dikotil bermahkota bunga, ini tambahin harusnya 4 gitu ya. Berarti betul. Monokotil tidak berkambium, dikotil berkambium. Betul. Monokotil berdaun sejajar, dikotil berdaun menyirip. Betul. Oke, sebelumnya supaya kalian bisa menghafal, itu kalian harus paham dulu contohnya ya. Jadi misalnya kalian bayangin pohon kelapa, itu contoh dari monokotil. Oke, monokotil.
Kemudian kalian bayangin pohon mangga ya untuk contoh dari dikotil. Nah, setelah kalian bayangin, kalian bisa menjawab ya. Oke, misalnya tadi saya ulang, monokotil berdaun sejajar, dikotil berdaun menyirip. Kalian bayangin daunnya kelapa dan mangga, jadi betul. Kemudian monokotil berakar tunggang, dikotil berakar serabut. Coba yang mau kelapa itu akarnya apa? Kelapa akarnya serabut, kalau mangga akarnya tunggang. Jadi ini yang salah ya, jadi kebalik ya. Monokotil berakar serabut, dikotil akarnya tunggang. Ini monokotil berkeping 1, dikotil berkeping 2. Iya betul. Oke, jadi di bawah ini perbedaan antara tumbuhan monokotil dan dikotil adalah kecuali monokotil berakar tunggang, dikotil berakar serabut. Oke. Selanjutnya kita bahas nomor 22. Berikut ini contoh tumbuhan yang termasuk ke dalam tumbuhan berbiji terbuka kecuali. Oke, jadi kalau berbiji terbuka itu berarti dia berbiji telanjang ya. Gymnospermae. Oke. Kecuali. Jadi contoh dari gymnos itu melinjo betul, pinus betul. Jagung ini masuknya ke monokotil. Oke. Kemudian ada pakis haji betul, damar juga betul. Oke ya. Jadi 22 berikut ini adalah contoh tumbuhan yang termasuk ke dalam tumbuhan berbiji terbuka Gymnospermae kecuali jagung. Oke. Kita bahas nomor 23. Pada pembuahan tunggal, pembuahan terjadi sebanyak 1 kali, yaitu sperma membuahi ovum menjadi zigot. Yang tadi contohnya ada pada tanaman Gymnospermae. Ya, oke. Jelas ya nomor 23. Selanjutnya kita beralih ke nomor 24. Pada pembuahan ganda terjadi pembuahan sebanyak 2 kali. Salah satunya adalah sperma 2 membuahi inti kandung lembaga sekunder akan menghasilkan. Nah, kalau untuk pembuahan sebanyak 2 kali atau ganda, itu yang pertama itu adalah sperma ya membuahi ovum. Nah, ini nanti jadinya zigot ya, zigot atau embrio. Kemudian pembuahan yang kedua yaitu sperma yang kedua itu membuahi inti kandung lembaga sekunder. Ini ya, inti kandung lembaga sekunder. Nah, ini akan menjadi endosperm. Buat apa sih endosperm ini? Untuk ya, ini endosperm untuk cadangan makanan embrio ya, cadangan makanan embrio. Oke. Ya. Oke, jadi pada pembuahan ganda terjadi pembuahan sebanyak 2 kali. Salah satunya adalah sperma 2 membuahi inti kandung lembaga sekunder akan menghasilkan endosperm. Oke, ya. Kita beralih ke nomor 25. Pada pembuahan ganda terjadi pembuahan sebanyak 2 kali. Oh, ini diulang ya, nomor 25. Salah satunya adalah sperma 2 membuahi inti kandung lembaga sekunder akan menghasilkan apa tadi? Endosperm. Oke ya, ini terulang nomor 24 sama 25 sama. Oke, kita beralih ke nomor 26. Berikut ini contoh tumbuhan dikotil berkeping 2 ya, yang enak dimakan. Contohnya itu ya. Oke, jeruk betul. Padi ini masuknya monokotil. Kemudian kacang tanah dikotil, mangga dikotil, rambutan dikotil. Jadi nomor 26, berikut ini contoh tumbuhan dikotil kecuali padi. Oke, kita bahas nomor 27.
tumbuhan spermatopita memiliki cara hidup yang bisa membuat makanannya sendiri dengan cara melakukan fotosintesis. Cara hidup yang dimiliki oleh tumbuhan berbiji tersebut disebut karena menggunakan fotosintesis berarti membuat makanan sendiri itu namanya adalah autotrof. Autotrof dengan fotosintesis berarti menjadi cara hidupnya adalah fotoautotrof. Kalau dengan zat kimia itu namanya kemoautotrof, dapat membuat makanan sendiri dengan zat kimia. Kalau heterotrof ini tidak dapat membuat makanan sendiri, tidak dapat membuat makanan sendiri. Makanan sendiri. Nah, kalau yang parasit ini yang merugikan, nebeng hidupnya. Sebenarnya kalau saprofit itu yang hidup di sampah gitu ya. Nah, jadi tumbuhan spermatopita memiliki cara hidup yang bisa membuat makanan sendiri dengan cara melakukan fotosintesis. Cara hidup yang dimiliki oleh tumbuhan berbiji disebut fotoautotrof. Kita bahas nomor 28. Gimnospermae tidak memiliki bunga yang sesungguhnya, akan tetapi memiliki. Jadi pada tumbuhan berbiji terbuka Gimnospermae ada tumbuhan Gimnospermae ini ini tidak ada bunga karena Gimnospermae itu bukan Anthophyta tumbuhan berbunga, tetapi dia mempunyai alat kelaminnya berupa strobilus. Strobilus Jadi Gimnospermae tidak memiliki bunga yang sesungguhnya, akan tetapi memiliki strobilus. Ada strobilus jantan dan betina. Kita bahas nomor 29. Bunga yang memiliki perhiasan bunga dan alat perkembangbiakan disebut bunga. Jadi bunga itu ada bunga lengkap, bunga sempurna. Bunga tidak lengkap, tidak sempurna. Jadi kalau yang memiliki perhiasan bunga dan alat perkembangbiakan, jadi ini yang kita sebut dengan bunga lengkap. Sedangkan kalau yang memiliki alat perkembangbiakan saja, maka dia disebut sebagai bunga sempurna. Kalau hermaprodit ini yang bunga jantan dan betinanya bersatu. Dalam satu pohon maksudnya jadi bunga yang memiliki perhiasan bunga dan alat perkembangbiakan disebut bunga lengkap. Nomor terakhir, nomor 30. Berikut ini kelompok tumbuhan berbiji satu. Berarti kalau berbiji satu itu apa? Monokotil. Pisang iya, kelapa, durian enggak dikotil. Rumput iya, kelapa iya, mangga dikotil. Jagung iya, rumput iya, mangga dikotil. Jagung iya, kacang kedelai dikotil. Jagung, padi, rumput monokotil. Jadi berikut ini kelompok tumbuhan berbiji satu monokotil, yaitu jagung, padi, dan rumput. Demikian tadi pembahasan soal-soal latihan untuk plantae atau tumbuhan kelas 10 pada Kurtilas mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.